What's up, bro, kembar sini lagi dengan video yang bahas Star Gadget, dan kali ini saya akan membahas kesan pertama menggunakan Vivo V19. Nggak heran memang Vivo mengatakan bahwa seri V itu adalah seri flagship mereka. Dan saya harus setuju, ada beberapa poin-poin yang saya akan bahas dan mengapa saya menyetujuinya. Vivo V19 ini handphone terbaru dari Vivo dengan tagline Perfect Night, Perfect You. Hal pertama yang ingin saya bahas sebenarnya adalah kameranya. Tapi sebelum saya membahas kameranya, sabar dulu, saya akan membahas desain layar dari handphone ini terlebih dahulu. Vivo V19 punya layar Ultra O Screen yang punya ukuran 6,44 inch Full HD Plus 2400x1080, dan panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED generasi terbaru edisi A3 OLED yang mampu menghasilkan warna yang lebih hidup dan masih terasa natural di mata saya dengan aspek rasio 20:9. Screen to body ratio mencapai 91,38%. Kemudian fitur perlindungan untuk mata pengguna juga akan kita temukan di sini karena dia sudah lulus uji sertifikasi TUV Eye Comfort. Jadi untuk urusan layar saya masih setuju kalau handphone ini dikatakan kategori flagship karena masih nyaman banget di mata. Kalau diperhatikan bagian layar ini, kita bisa lihat ada kamera depan yang punya resolusi 32 megapiksel yang punya fitur Super Night Selfie. Nanti saya akan bahas seperti apa Super Night Selfie ini. Desain kamera yang dipakai adalah kamera punch hole yang punya ukuran terkecil saat ini. Bahkan kalau misalnya saya bandingin dengan kamera depan yang punya desain sama, punch hole dari Vivo V19 ini terlihat paling kecil di antara yang lain. Jadi untuk urusan layar, no comment, masih oke untuk disebut flagship. Kemudian lanjut bahas kamera. Vivo V19 ini memiliki 4 kamera di bagian belakangnya dengan konfigurasi 8 megapiksel super wide angle, 48 megapiksel AI rear camera, 2 megapiksel depth camera, dan 2 megapiksel super macro kamera. Dan kalau bisa melihat bandrol harga dari handphone ini, saya terangguk-angguk dan saya ngerasa setuju. Karena kalau kita bandingkan harga handphone ini dengan kemampuan kameranya, itu masih value deal. Foto-fotonya bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Baik menggunakan lensa utama, super wide angle, dan kamera makro, saya tidak ada komplain apapun. Algoritma AI pada kamera HP ini mampu bekerja dengan baik. Baik saat digunakan untuk memfoto daun seperti ini, warna hijau, ataupun warna birunya langit seperti ini, dia masih mampu menampilkan warna yang menurut saya masih natural. Kamera makro pada handphone ini dia menggunakan lensa berjenis fix. Jadi kita harus mendekatkan handphone kita sedekat mungkin dengan objek agar bisa menghasilkan foto seperti ini. Performa kamera depannya juga menurut saya bisa diandalkan seperti ini contoh-contohnya. Dan salah satu key selling point dari Vivo V19 yaitu Super Night Selfie yang mampu menghasilkan foto selfie dalam kondisi gelap. Awal saya nggak percaya sih, tapi ternyata begitu saya bandingkan langsung seperti ini foto-fotonya, ternyata ya masih oke lah, masih on point. Video pada Vivo V19 ini sudah dilengkapi dengan Electronic Image Stabilizer. Jadi pada saat saya jalan gini bisa kalian lihat lah gimana kestabilannya. Dan sebenarnya untuk perekaman videonya sendiri ini sudah bisa merekam sampai dengan 4K. Dan ini adalah perekaman video menggunakan kamera depan dari Vivo V19. Saya coba gunakan jalan ya kayak gini hasilnya. Jadi untuk urusan performa kamera, saya juga masih setuju kalau ini adalah handphone flagship dari Vivo karena hasil-hasil fotonya masih oke, masih cakep. Dan untuk urusan desain juga saya masih tidak ada komplain kalau ini dikatakan sebagai handphone flagship. Desain bagian belakangnya ini dia menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing seperti kaca, dengan dua pilihan varian warna yaitu Crystal White dan Arctic Blue. Dan yang saya punya ini adalah yang Crystal White, putih kan. Dan dia sudah menggunakan USB Type-C juga di bagian bawahnya, sehingga tidak heran kalau handphone ini sudah dilengkapi dengan fast charging yang oleh Vivo disebut dengan dual engine fast charging. Kapasitas baterai dari handphone ini adalah 4500 mAh. Tapi yang saya lihat, walaupun kapasitas baterai handphone ini cukup gede, tapi
size dari handphone ini masih kerasa slim sih, dan bobotnya juga pas menurut saya, nggak yang terlalu berat banget, nggak yang terlalu enteng, tapi setidaknya dia di tangan itu masih enak. Kemudian sudah ada screen touch ID juga di bagian layarnya, jadi pada saat kita ingin membuka handphone kita bisa menggunakan screen touch ID ini. Tapi satu hal yang membuat saya terkejut adalah ini fingerprint scannernya ini cepet banget. Serius, ini bisa kalian lihat seperti ini. Dan nggak cuma itu, saya juga kagum terhadap face access-nya, alias mengunlock atau membuka handphone dengan menggunakan wajah kita. Itu kerasa cepet. Saya juga bener-bener mind blowing sebenarnya. Jadi untuk urusan security saya juga nggak ada masalah sih akhirnya sih. Sekarang saya akan bahas performa. Di atas kertas spesifikasi dari smartphone ini dia menggunakan prosesor Qualcomm, yaitu Qualcomm Snapdragon 675 AI dengan dua pilihan varian kapasitas memori, yaitu 128GB dan 256GB. Kedua varian itu terpaut 700.000 saja. Jadi saya sarankan mending kalau ada uang ambil yang 256GB aja sih biar sekalian. Walaupun sebenarnya handphone ini juga disediakan slot micro SD eksternal yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa support sampai dengan 256GB. Tapi kalau misalnya dari saya sih sebenarnya memori 128GB itu sudah cukup buat nampung foto, video, film, downloadan kalian. Jadi ya terserah, itu pilihan di tangan kalian. Untuk performa gaming juga handphone ini nggak ada masalah ya, karena prosesor Qualcomm Snapdragon 675 ini sudah bisa diandalkan. Dan selain performa prosesornya juga beberapa fitur pendukung untuk kegiatan gaming ada di handphone ini, seperti Vivo Multi Turbo yang terdiri dari AI Turbo, Game Turbo, Cooling Turbo yang akan meningkatkan kinerja gaming kalian. Adanya fitur Game Center juga bisa menambah pengalaman gaming kalian lebih lancar karena segala notifikasi telepon itu bisa dihilangkan melalui fitur dari Game Center ini. Jujur saya belum lama menggunakan handphone ini, saya masih penasaran kalau misalnya digunakan dalam jangka yang agak lama itu handphone ini bakal kayak apa. Tapi kalau misalnya melihat spesifikasi dari Vivo V19 ini harusnya sih nggak ada masalah sih. Karena dia untuk kebutuhan sehari-hari handphone 4 jutaan kayak gini sudah bisa diandalkan banget. Tapi untuk bisa tahu bagaimana kesan saya atau full review dari Vivo V19 ini, lebih baik kalian subscribe ke channel ini. Oke, well itulah dia video kali ini. Itu adalah kesan pertama saya menggunakan Vivo V19. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Bro pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.